Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Pak Guru di channel Hairudin HR. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang lingkaran, di mana video ini merupakan pertemuan ketiga kita ya, yang membahas tentang lingkaran. Adapun kompetensi dasar yang terkait dengan materi pada hari ini, yaitu menjelaskan taksiran kelilin dan luas lingkaran, dan menaksir kelilin dan luas lingkaran serta menggunakannya untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini terkait dengan KD 3.5 dan 4.5. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas taksiran keliling lingkaran ya. Sekarang kita coba melanjutkan ke luas daerah lingkaran. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu anak-anak dapat menghitung luas daerah lingkaran yang diketahui nanti jari-jarinya. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menghitung luas daerah lingkaran juga, tetapi yang diketahui diameternya. Nah, sekarang sebelum kita lanjutkan ke luas daerah lingkaran, Pak Guru akan mengulang kembali penjelasan terkait dengan diameter dan jari-jari lingkaran. Karena diameter dan jari-jari ini saling terkait. Jadi, panjang diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Anak-anak bisa lihat gambarnya di sini. Di sini ada titik A. Kemudian Pak Guru coba buat sebuah garis diameter ya. Garisnya diameternya itu C ke B. Nah, bisa kita lihat di sini ada diameter CB, kemudian di tengah-tengahnya ada titik A. Nah, titik A ini membatasi menunjukkan bahwa dari sini kalau kita tarik sebuah garis A ke B itu adalah sebuah jari-jari dari lingkaran ini. Begitupun kalau kita tarik garis dari A ke C itu juga merupakan jari-jari dari lingkaran ini. Nah, anak-anak sekarang coba kita lihat ya, kita umpamakan panjang diameter CB ini misalnya 30 cm. Berapa jari-jarinya? Kalau C ke B ini 30 cm, maka C ke A itu jumlahnya 15 cm. Kenapa 15? Karena seperti yang ada di sini, panjang diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Jadi, kalau kita ketahui diameternya, maka jumlah jari-jarinya adalah setengah dari diameternya. Kita lihat contoh lain, misalnya panjang diameternya C ke B itu 40 cm, maka berapa panjang jari-jarinya C ke A atau A ke B? Otomatis kita tinggal bagi 2, 40 bagi 2 yaitu 20 cm. Jadi jika diameternya 40 cm, kita tinggal bagi 2 untuk mendapatkan jumlah jari-jarinya atau panjang jari-jarinya. Nah, terkait dengan materi kita tentang luas lingkaran, ada satuan yang akan kita gunakan nanti yaitu kilometer tapi pakai pangkat 2 ya, karena pada pertemuan sebelumnya kalau keliling itu tidak ada pangkat 2-nya, satuan panjang itu tidak pakai pangkat 2, cuma contohnya misalnya kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, sekarang kalau luas atau satuan luas itu kita pakai pangkat 2, kilometer pangkat 2 sampai milimeter pangkat 2. Nah, anak-anak sekarang saya lanjutkan sebuah contoh lagi di mana sebuah lingkaran yang ditentukan jari-jarinya ya, panjang jari-jarinya. Misalnya panjang jari-jari AB ini 12 cm, maka panjang diameter lingkaran ini kita tinggal kali 2. Jadi untuk menentukan diameter lingkaran yang diketahui jari-jarinya kita tinggal kali 2. 12 kali 2 itu sama dengan 24 cm. Maka panjang diameternya jika jari-jarinya 12, maka diameternya 24 cm. Selanjutnya, jika misalnya panjang jari-jarinya 25 cm, nah 25 cm ini tinggal kita kali 2 juga. Misalnya 25 kali 2 yaitu 50 cm. Jadi jika misalnya panjang AB ini 12 cm, maka kalau kita teruskan AB ini ke sini, panjangnya 50 cm. Nah, itu anak-anak konsep tentang jari-jari dan diameter. Mudah-mudahan semakin dipahami ya, karena di pertemuan sebelumnya Pak Guru juga sudah menjelaskan. Sekarang mari kita lihat konsep luas daerah lingkaran. Nah, luas daerah lingkaran adalah ukuran seberapa besar daerah yang berada di dalam sebuah keliling lingkaran. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita sudah bahas tentang keliling lingkaran. Anak-anak bisa lihat videonya ulang. Pak Guru sudah siapkan linknya di kolom deskripsi. Silahkan dinonton videonya terlebih dahulu untuk memahami konsep keliling lingkaran. Nah, sekarang kita pindah ke dari luas daerah lingkaran. Nah, di sini Pak Guru punya sebuah lingkaran ya berwarna putih. Ini lingkarannya berwarna putih dengan di tengah-tengahnya ada titik Q ya. Di sini ada titik Q. Nah, yang dimaksud dengan luas daerah lingkaran adalah daerah yang berada di dalam garis putih ini atau keliling lingkaran ini. Karena yang garis putih ini kan keliling lingkaran. Nah, daerah atau seluruh daerah yang berada di dalam garis putih ini itulah yang disebut dengan
luas daerah lingkaran. Anak-anak bisa lihat yang berwarna merah atau orange inilah yang disebut dengan luas daerah lingkaran. Nah, inilah nanti yang akan kita cari, berapa luasnya jika misalnya sebuah lingkaran itu diketahui jari-jarinya atau diketahui diameternya, kita akan menentukan berapa luas daerah lingkarannya, berapa luas daerah yang berwarna orange atau merah ini. Nah, sekarang kita coba lihat rumus mencari luas daerah lingkaran anak-anak. Di sini ada dua juga rumusnya, sama seperti mencari keliling, ada pakai diameter dan ada pakai jari-jari. Di sini untuk yang memakai diameter, luas L sama dengan 1/4 dikali pi D pangkat 2. Kalau pakai jari-jari itu lebih sederhana lagi, L sama dengan pi R pangkat 2. Nah, untuk keterangannya sama seperti kemarin untuk keliling lingkaran, cuma di sini bedanya L ya. Kalau luas itu disimbolkan L, kemudian diameter D, jari-jari R. Kemudian lambang seperti ini dibaca pi. Nah, nilai pi itu 22/7 atau 3,14. Di video sebelumnya juga Pak Guru sudah jelaskan bahwa kapan kita menggunakan 22/7, kapan kita menggunakan 3,14. Nah, untuk 22/7 jika diameternya atau jari-jarinya itu kelipatan 7. Sedangkan jika bukan kelipatan 7, kita bisa pakai 3,14. Di sini kan untuk luas lingkaran itu ada dua rumusnya ya. Pak Guru sarankan kita pakai satu saja rumus ya. Kita pakai yang ini, yang luas sama dengan pi R pangkat 2. Ini lebih sederhana anak-anak. Kalau kita pakai rumus diameter itu ada 1/4-nya. Itu akan lebih susah atau lebih panjang pengerjaannya karena kita menggunakan pecahan lagi. Terlalu banyak pecahan yang kita gunakan. Kalau kita gunakan rumus jari-jari itu lebih sederhana. Nah, sedangkan kan kalau kita misalnya soalnya yang diketahui adalah diameternya, nanti anak-anak tinggal ubah diameter itu menjadi jari-jari, kemudian menggunakan rumus ini. Jadi di sini Pak Guru sarankan untuk mencari luas lingkaran kita pakai saja rumus yang gunakan jari-jari. Tadi Pak Guru juga sudah jelaskan bagaimana cara menentukan jari-jari lingkaran kalau kita sudah tahu diameternya. Jadi kan gampang. Oke, sekarang kita coba lihat contoh soal. Hitunglah luas daerah lingkaran jika diketahui panjang jari-jarinya 21 cm. Kita lihat rumus ya. L sama dengan, luas itu sama dengan pi kali R pangkat 2. 21 cm itu kita tinggal tentukan dulu. Apakah kita mau pakai 22/7 pi-nya atau 3,14 pi-nya. Karena 21 ini merupakan kelipatan 7, maka kita nanti akan pakai 22/7 ya. Karena ini kan kelipatan 7, 3 kali 7, 21. Nah, sekarang kita tinggal tulis kembali rumusnya seperti ini anak-anak. L sama dengan pi kali R pangkat 2. Karena R pangkat 2 kita bisa tulis seperti ini anak-anak. R pangkat 2 itu bisa ditulis R kali R. Ya. Nah, sekarang kita tinggal masukkan nilai di rumusnya. Kita tulis pi-nya kita ganti dengan 22/7 karena tadi kelipatan 7, R-nya kelipatan 7, maka pi-nya kita ganti 22/7. Kemudian R-nya, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 21 cm. Kita tulis 21. Kemudian R lagi, maka kita tulis lagi 21. Jadi, kita isi rumus ini menjadi nilai yang sudah diketahui di soalnya. Pi-nya 22/7, R-nya 21. Jadi, 22/7 kali 21 kali 21. Karena ini kelipatan 7, maka ini kan bisa dicoret anak-anak ya. Jadi, ini bisa dibagi langsung. 21 bagi 7 itu sama dengan 3. Jadi ini modelnya tinggal 22 kali 3 kali 21. Kita bisa tulis ulang 22 kali 3. 21-nya kan sudah dibagi 7 ya. 7-nya juga sudah tidak ada. Tinggal dikali 21 lagi. Nah, sekarang kita bisa kali 22 kali 3 dulu. Sama dengan 66 dikali 21. Nah, sekarang kita tinggal kali 66 dikali 21. Di sini Pak Guru tidak usah menunjukkan cara perkaliannya lagi ya. Anak-anak sudah sering Pak Guru tunjukkan cara perkalian, jadi anak-anak tinggal mengali sendiri secara bersusun. 66 kali 21 itu sama dengan 1386 cm. Ini cm karena di sini cm ya anak-anak. Kemudian hasil akhirnya itu pakai pangkat 2. Jadi luasnya sama dengan luas daerah lingkaran yang panjang jari-jarinya 21 cm itu sama dengan 1386 cm pangkat 2. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Hitunglah luas daerah lingkaran di bawah ini. Di sini ada sebuah lingkaran dengan garis merah ini ya. Garis merah ini adalah diameter karena dia memotong lingkaran ini kemudian melewati titik tengah.
yang panjangnya 10 desimeter. Nah, tadi Pak Guru sudah jelaskan misalnya seandainya lingkaran itu diketahui diameternya, maka kita masih tetap bisa gunakan rumus jari-jari. Jadi kita tetap gunakan rumus luas sama dengan pi r pangkat 2 supaya memudahkan kita mengerjakannya. Nah, bagaimana karena ini ditentukan diameternya, bagaimana menentukan jari-jarinya? Kan Pak Guru tadi sudah jelaskan ya. Misalnya kalau diameternya itu 10 desimeter, tinggal kita bagi 2 10 ini supaya menjadi jari-jari. Jadi 10 ini kita bagi 2 menjadi 5 desimeter. Maka jari-jarinya 5 desimeter. Oleh karena itu kita sudah bisa gunakan lagi rumus luas sama dengan pi kali r pangkat 2. Nah, di sini Pak Guru tulis ulang ya, pi kali r pangkat 2, kemudian Pak Guru tulis seperti ini, pi kali r, karena pangkat 2 ya, jadi kali r. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilainya. Sekarang kita lihat dulu, 5 desimeter ini apakah dia kelipatan 7 atau bukan? Ternyata 5 desimeter itu bukan kelipatan 7, maka kita pakai pi-nya 3,14. Jadi di sini Pak Guru ganti pi-nya jadi 3,14, kemudian R-nya Pak Guru ganti jadi 5, R yang ini juga kita ganti jadi 5. Jadi ini rumusnya diganti menjadi 3,14 kali 5 kali 5. Nah, supaya tidak terlalu banyak nanti mengali koma, kita bisa kali dulu yang bukan koma ya. 5 kali 5. Karena kan aturan operasi hitung itu kalau perkalian dengan perkalian itu bisa dikerjakan dari mana saja ya, yang jelas tidak ada tanda kurung. Nah, di sini kita bisa kerja dulu 5 kali 5. Jadi 3,14-nya tetap, kemudian kali 5 kali 5 itu 25. Nah, setelah itu barulah kita kali 3,14 kali 25. Di sini juga Pak Guru tidak usah memperlihatkan cara perkaliannya ya. Langsung saja kita lihat jawabannya, yaitu 78,5 desimeter pangkat 2. Desimeter ya, ingat satuan kita mengikuti satuan diameter atau satuan jari-jarinya. Karena diameternya tadi atau jari-jarinya tadi 5 desimeter, maka hasil luasnya itu kita juga pakai desimeter, tapi luasnya itu pangkat 2 karena dia luas. Oke anak-anak, mudah-mudahan dapat dipahami ya cara menentukan luas daerah lingkaran. Sebagai kesimpulan bahwa luas daerah lingkaran itu kita bisa tentukan menggunakan rumus jari-jari ya. Karena bisa lebih mudah memudahkan anak-anak karena tidak ada pecahannya atau tidak menggunakan pecahan, maka lebih gampang operasi hitungnya. Tinggal mengubah, misalnya kalau seandainya lingkaran itu yang diketahui diameternya, tinggal diubah menjadi jari-jari. Untuk mengubahnya menjadi jari-jari, diameternya kita tinggal bagi 2. Bagaimana misalnya kalau diameternya 15 cm misalnya diameternya ya, kita tinggal bagi 2. 15-nya itu bagi 2 sama dengan 7,5 misalnya. Tidak apa-apa, jari-jarinya menjadi desimal. Nah, kalau 7,5 jari-jarinya otomatis kita bisa pakai 3,14 untuk pi-nya. Nah, itulah anak-anak materi tentang luas daerah lingkaran. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Anak-anak juga bisa melihat materi lain ya di portal Rumah Belajar. Di sana ada banyak sekali video-video pembelajaran mulai dari jenjang SD, SMP sampai SMA. Silakan dikunjungi melalui website belajar.kemdikbud.go.id atau boleh juga anak-anak mendownload aplikasi Rumah Belajar di Play Store ataupun di App Store. Nah, untuk melihat video pembelajarannya, anak-anak bisa mengklik fitur sumber belajar. Nanti akan diarahkan ke halaman seperti ini. Anak-anak tinggal pilih nanti jenjangnya, mau cari video di jenjang apa, apakah misalnya SLB, paket A, paket C, paket B, atau PAUD, atau mungkin SMP, SMA, SMK. Nah, anak-anak bisa pilih, tinggal diklik, di situ akan nanti muncul video-video yang terkait dengan materi yang anak-anak tentukan. Anak-anak juga bisa sebenarnya mencari materinya berdasarkan nama materinya ya. Jadi klik saja di sini tanda pencarian, baru ketik materinya, atau bisa juga dicari berdasarkan kelasnya. Nah, silakan anak-anak kunjungi portal Rumah Belajar, ini gratis. Anak-anak juga bisa menggunakan kuota bantuan gratis dari pemerintah untuk mengakses aplikasi Rumah Belajar ini. Sekian untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.